البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Masih di muka surat 71. Baik. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, idzan man qala al-Qur'an makhluk fahuwa mubtadi'. Bahkan apa kafir? Berdasarkan apa? Kalam para a'immah semuanya. Maka barang siapa mengatakan Quran makhluk, maka dia adalah mubtadi'. Wa man qala lafzi bil Qur'an makhluk fahuwa mubtadi'. Barang siapa mengatakan lafaz saya tentang Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia juga mubtadi'. Wa man tawaqqafa wa qala la aqulu makhluk wala ghairu makhluk fahuwa mubtadi'. Barang siapa tidak memberikan keputusan, mengatakan saya tidak bilang dia makhluk ataupun bukan makhluk, maka orang ini mubtadi' juga. Mislu man qala makhluk, seperti orang yang mengatakan Quran itu makhluk. Assalamualaikum. Kama qala al-musannif fa hadha sahibu bid'ah mithlu man qala huwa makhluk. Sebagaimana kata si penulis, maka orang ini adalah ahli bid'ah. Seperti orang yang mengatakan Quran makhluk. Wa innama huwa kalamullah laisa bi makhluk. Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Baik. Wal khulasatu fi hadzal bab, kesimpulan di dalam bab ini adalah anna madhhab ahli sunnati wal jamaah annal Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Bahwasanya Quran adalah kalamullah yang diturunkan, dia bukan makhluk. Wa anna kalamahu ismun lil lafzi wal makna wal hurufi wal aswat. Dan bahwasanya kalamullah itu adalah sebuah nama untuk lafaz, juga makna, juga untuk huruf dan suaranya. Wa amma tawaiful mubtadi'ah, adapun kelompok mubtadi'ah kal mu'tazilah faqalu al-Qur'an lafduhu wa ma'nahu makhluk. Mereka mengatakan Quran itu lafaz dan maknanya adalah makhluk. Baik. Kemudian wa qalatil asy'ariyah al-lafdhu makhluk wal ma'na ghairu makhluk. Lafadznya adalah makhluk dan maknanya adalah bukan makhluk. Wa ta'ifatun ka abil ma'ali al-Juwaini qalu al-kalam ismun lil lafdhi dunal makna. Yang namanya kalam adalah sebuah nama untuk lafadz tanpa makna. Wa haula'i aidan mubtadi'ah, mereka juga mubtadi'ah. Wal lafdhiyah alladzina yaqulun lafdhi bil Qur'an makhluk mubtadi'ah. Kelompok lafdhiyah yang mengatakan lafaz saya tentang Al-Qur'an adalah makhluk, mereka adalah mubtadi'ah. Wal waqifah alladzina qalu yaquluna natawaqqafu wala naqulu makhluk wala ghairu makhluk mubtadi'ah aidan. Baik. Selain ahlu sunnah maka dia adalah mubtadi'ah. Selesai. Adapun orang awam, ini orang awam di luar pembahasan karena belum tegak hujjah. Ini yang dibahas adalah orang yang tegak hujjah dan dia membangkang. Al-imanu birru'yati yaumal qiyamah. Wal imanu birru'yati yaumal qiyamah kama ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal ahadits sihah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dan beriman bahwasanya Allah akan dilihat di hari kiamat, sebagaimana hal itu diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis yang sahih. Nah, kalau Nabi nggak dipercaya, siapa lagi yang akan dipercaya? Ini bantahan kita terhadap mubtadi'ah. Wa anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qad ra'a rabbah. Ini alal khilaf jumhur. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Rabbnya. Baik. Dan tidak ada satu dalil pun yang sharih yang mengatakan demikian kecuali ru'yatul qalb. Fa innahu ma'surun an Rasulillah SAW sahihan. Karena ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibni Abbas. Disebutkan enggak ya lafadznya ya? Nah, ini masalahnya. Memang apa?
yang disebutkan dalam catatan kaki ini betul, yaitu apa? Riwayat sebanyak ini semuanya dari jalur apa? Jalur Hisham ad-Dustuwai an Qatadah an Ikrimah an Ibni Abbas qal atajabuna antakunal khullata li Ibrahim wal kalama li Musa wa ru'yah li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini memang kalam Ibnu Abbas, bukan dari Rasulullah sama sekali. Apakah kalian merasa heran bahwasanya khullah sebagai kekasih itu adalah milik Ibrahim, kalam itu adalah milik Musa, ru'yah ini milik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dibantah oleh Ibnu Mas'ud, demikian pula dibantah oleh Aisyah dan juga para sahabat yang lain. Bahkan apa, semuanya milik Nabi kecuali ru'yah. Baik, ru'yah nanti di hari kiamat. Khullah ini bukan hanya milik Ibrahim, ini bukan pembagian. Bahkan apa, Muhammad juga punya khullah. Kalam bukan hanya milik Musa, ini juga milik Muhammad. Jadi bukan pembagian seperti ini. Ru'yah, semua manusia tidak mampu melihat Allah Ta'ala. Baik, makanya Masruq ketika mendengar riwayat yang seperti itu, dia tanya pada Aisyah yang di Sahih Muslim itu yaitu apa? Masruq bertanya, wahai ibu, jangan anda bersegera untuk membantah saya, tapi apakah Rasulullah SAW melihat Rabbnya di malam Al-Mi'raj? Maka Aisyah mengatakan, laqad qaffa sya'ri, rambut saya sampai berdiri ketika mendengar ucapanmu seperti itu. Saya adalah makhluk, saya adalah manusia pertama yang bertanya pada Rasulullah, apakah anda melihat Allah? Maka Rasulullah mengatakan, saya cuma melihat hijab atau melihat cahaya saja. Demikian pula pertanyaan dari apa? Pertanyaan dari Abi Dzar kepada Rasulullah, hadis muttafaqun alaih. Apakah anda melihat Allah di Lailatul Mi'raj? Maka Rasulullah mengatakan, ra'aitun nar, saya cuma melihat api, yaitu apa? Api hijab. Demikian pula Ibnu Mas'ud mengatakan, Allah Ta'ala tidak dilihat oleh Rasulullah di malam Al-Mi'raj. Tapi kalau ayat-ayat di dalam surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, ini Jibril. Demikian pula apa? Fa'auha ila abdihi ma'auha, yaitu apa? Yang mendekat summadana fatadalla, itu adalah Jibril. Jibril mendekat sehingga apa? Dana fatadalla, yaitu dekat, fatadalla yaitu menjulur. Kemudian mewahyukan kepada hamba Allah apa yang diwahyukan, karena memang Jibril itulah yang bertugas menyampaikan wahyu. Jadi yang dilihat adalah Jibril. Dan datang riwayat yang lain yang sahih bahwasanya Ibnu Abbas menyepakati kalam para sahabat yang lain. Jadi tidak sampai ke Rasulullah, ini adalah ijtihad Ibnu Abbas. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri, karena dulu alhamdulillah selesai pembahasan itu dengan Syekh Abu Amr Daras Asy-Syariah punya Al-Ajurri dengan sanadnya dibahas satu-satu. Ibnu Abbas dialog dengan Ka'ab Al-Ahbar tentang masalah ini. Kemudian menyebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya untuk Rasulullah SAW itu adalah ru'yah. Kemudian Ibnu Abbas gembira sekali dan seterusnya. Ini bukan dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyebutkan beliau melihat Allah Ta'ala. Tapi kalau ru'yatul qalb itu mungkin berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka dzabal fuadu ma ra'a, yaitu apa? Hati Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Ma ra'a, fa'ilnya itu apa? Huwa, kembali ke dhamir terdekat, yaitu apa? Kembali ke isim dhohir terdekat, yaitu al-fuad. Jadi melihat dengan hati, bukan melihat dengan mata kepala. Karena Rasulullah sudah menetapkan di Sahih Muslim itu, apa itu? La yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Atau apa? Lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan mampu melihat Rabb kalian sehingga kalian mati. Ini tansis dari Rasulullah, tidak ada yang mampu melihat Allah Ta'ala. Mata kita tidak kuat. Baik. Jadi khilafnya hanya apa? Antara seluruh sahabat dengan satu sahabat, yaitu Ibnu Abbas. Ini yang ma'ruf. Nah, kemudian di sini dohirnya Imam Ahmad merajihkan bahwasanya untuk Nabi beliau melihat Allah Ta'ala, tapi ini dalilnya tidak kuat untuk sampai ke Rasulullah. Karena apa? Ibnu Abbas sudah dibantah oleh para sahabat yang lain, dan Ibnu Abbas tidak mengatakan saya mendengar dari Rasulullah. Warawahul Hakam Ibnu Aban an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Pembahasannya sama. Ini sahih sampai ke Ibnu Abbas. Ijtihad dari beliau. Warawahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibni Abbas. Ujung-ujungnya memang ke Ibnu Abbas pembahasannya. Wal hadisu indana ala zahirihi kama jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita lihat bagaimana penjelasan dari Syekhuna Ar-Rajihi. Asyarah, sabaqa annal imana birru'yati yaumal qiyamah, yakni ru'yatal mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah huwa min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Telah berlalu pembahasan bahwasanya beriman kepada ru'yah di hari kiamat, yaitu kaum mukminin melihat Rabb mereka pada hari kiamat, itu termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wa min usuli sunnati indahum, termasuk prinsip sunnah menurut mereka. Wa qad ja'atil ahadits annal mu'minina yarawna rabbahum, dan telah datang hadis-hadis bahwasanya kaum mukminin melihat Rabb mereka. Kama yarawnal qamara lailatal badr, sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama. Fal mu'min yara rabbahu bi ainai ra'sih, maka mukmin akan melihat Rabbnya dengan dua mata kepalanya. Wa yarahu min fauqih, dan dia melihat Allah dari atasnya, yaitu dia melihat ke atas. Kama fil hadisil mutaqaddim, sebagaimana dalam hadis yang terdahulu. Qal tarawna rabbakum kama tarawnal qamar, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Wa nahnu naral qamara min fauqina, kita melihat bulan dari atas kita. Itu apa? Melihat ke arah atas. Fakadzalika narallaha min fauqina, maka demikianlah kita melihat Allah dari atas kita. Makanya dalil tentang ini itu juga dalil tentang ketinggian Allah. Karena Rasulullah menyamakan dengan apa? Cara melihat matahari dan bulan. Kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan. Wa nahnu naral qamara min fauqina, ini sudah kata ini. Wa hadza tasbihun lirru'yati birru'yah wa laisa tasbihan bil mar'i lil mar'i bil mar'i. Ini adalah penyerupaan untuk cara penglihatannya dengan cara penglihatan yang itu, bukan penyerupaan objek yang dilihat dengan objek yang dilihat tersebut. Ai laisa tasbihan lillahi bil qamar, yaitu bukan menyerupakan Allah dengan bulan. Li'anna Allah la yushbihu ahadan min khalqih, karena Allah tidak menyerupai satupun dari makhluknya. Wal makna annakum satarawna rabbakum ru'yatan wadihah, maknanya adalah kalian akan melihat Rabb kalian dengan penglihatan yang jelas. Min fauqikum kama tarawnal qamara ru'yatan wadihatan min fauqikum, sebagaimana kalian melihat bulan dengan penglihatan yang jelas dari atas kalian. Walaisal muradu annallaha mislul qamar, bukan maksudnya adalah Allah seperti bulan. Ta'ala Allahu an dzalik, maha tinggi Allah dari yang demikian itu. Ini masih panjang ya untuk masalah ru'yah, walaupun sudah pernah. Yang kita inginkan sebenarnya adalah yang pembahasan setelah itu. Tapi tak apa, kita ikuti. Waqad sabaqa anna ru'yatal mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah sabitatun bin nususi minal Qur'an. Ka qaulihi ta'ala, dan telah berlalu pembahasan bahwasanya kaum mukminin melihat Rabb mereka di hari kiamat itu sudah pasti dengan nas-nas dari Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah, pada hari itu wajah-wajah cemerlang, wajah tadi melihat kepada Rabb mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, sekali-kali tidak demikian, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalangi dari Rabb mereka. Ini untuk orang kafir. Wa qaulihi lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, mereka di dalam surga akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan dan di sisi kami ada tambahan. Baik. Wa qaulihi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat kebajikan mereka akan mendapatkan pahala yang terbaik dan tambahannya lagi. Al-husna, pahala terbaik adalah surga. Dari sisi jenisnya memang ini pahala terbaik. Ternyata ada tambahan lagi lebih bagus dari itu. Wa ziyadah hiyan nadharu ila wajhillahil karim. Tambahan di situ adalah melihat kepada wajah Allah yang mulia. Kama sabata dzalika min hadis Suhaib radhiyallahu an. Sebagaimana yang demikian itu telah pasti dari hadis Suhaib radhiyallahu an. Wa kadzalika qauluhu ta'ala lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Fihi dalilun ala isbatir ru'yah. Di dalamnya ada dalil tentang ditetapkannya ru'yah. Wa amman nususu minas sunnah, adapun dalil nas-nas dari sunnah fa mutawatirah, dia mutawatir. Kama dzakaral allamatu Ibnul Qayyim fi kitabi Hadil Arwah kama taqaddam. Wa annaha
marwiyatun fis sihah was sunan wal masanid wal ma'ajim waz zawaid aidan. Demikian pula apa? Wal ajza wal amali dan seterusnya. Wa annahu rawaha nahwu salasina sahabiyan. Diriwayatkan sekitar 30 sahabat. Thayyib. 30 ditolak, sementara apa? Ucapan seorang kafir Aristo diterima, atau seorang Aflato diterima, atau seorang Archimedes diterima. Ini terbolak-balik. Wa fiha annahum yarawna rabbahum kama yarawnal qamar. Di dalam hadis-hadis tadi disebutkan bahwasanya mereka akan melihat Rabb mereka sebagaimana mereka melihat bulan. Wa fiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam innakum tarawna rabbakum kama tarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahab. Di dalam hadis-hadis tadi juga ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat matahari secara jernih, sahwan. Yaitu apa? Cuacanya jernih, tidak ada di bawahnya itu awan. Walihada qala al-Imam Ahmad wa ghairuh man ankara ru'yatallah fahuwa kafir. Maka dari itu Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan barang siapa mengingkari bahwasanya Allah itu akan dilihat, maka orang ini kafir. Apa sih ruginya punya Tuhan yang boleh dilihat? Kenapa mereka mengingkari? Tak rela Tuhan boleh dilihat, padahal kita ingin melihat Allah. Ingin melihat siapa yang selama ini kita sembah. Faman qala innallaha la yura fil akhirah fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan sesungguhnya Allah tidak dilihat di akhirat, maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun lillah, karena dia mendustakan berita dari Allah. Wal ayatul qur'aniyatu sharihatun fi hadza. Padahal ayat-ayat Quran itu jelas berbicara tentang ini. Wa li'annahu mukadzibun lil ahadisil mutawatirah, dan juga karena dia mendustakan hadis-hadis mutawatirah. Sementara para Syekhul Islam mengatakan dalil yang mutawatir itu memberikan faedah al-qata', yaitu apa? Bersifat sangat pasti. Walaupun yang ahad pun demikian, tapi yang mutawatir tidak ada alasan untuk didustakan. Makanya yang mendustakan berarti apa? Dia mendustakan ma yu'lamu minad din bid-darurah, maka dia kafir. Walihada qala al-imamu huna, maka dari itu Imam Ahmad di sini berkata, wal imanu birru'yah yaumal qiyamah kama ruwiya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ahaditsis shihah. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbah. Bagusnya segera bahas ini, yang itu sudah kita inginnya itu. Fa innahu ma'surun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih. Walladzi ankaru ru'yah, ini masih panjang membahas itu. Sedangkan orang-orang yang mengingkari ru'yah wa humul jahmiyah wal mu'tazilah wa ta'awwalu nususar ru'yah. Mereka menakwilkan nas-nas ru'yah wa qalu makna ru'yah al-ilm. Baik, makna ru'yah adalah ilm. Ini bahkan di dunia kalau ilm. Wa annal maqsuda bi qaulihi tarawna rabbakum kama tarawnal qamar ay ta'lamuna rabbakum kama ta'lamunal qamar. Baik. Ini adalah kerugian. Kalau di dunia tak kenal Allah, di akhirat baru kenal. Ini rugi. Yaitu apa? Orang-orang kafir yang mana memang mereka baru tahu setelah di hari kiamat. Dan ini rugi. Kalau masalah ilm, bahkan di dunia Allah Ta'ala punya para hamba yang rasikhuna fil ilm, dan kaum mukminin mengenal Allah Ta'ala. Walaupun apa? Bertingkat-tingkat pengenalannya. Fata'lamuna anna lakum rabban. Kalian di akhirat nanti akan tahu bahwasanya kalian itu punya Rabb. Di dunia kita tahu. Kalian terlambat wahai Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kama ta'lamuna annal qamar qamar. Ini di dunia kita tahu dan sudah lama tahu. Sebagaimana kalian tahu bahwasanya bulan adalah bulan. Alhamdulillah. Tak perlu ilmu kalam, kita tahu bulan adalah bulan. Fa fassaru ru'yah bil ilm. Mereka menafsirkan ru'yah dengan ilmu. Wa hadza batil, dan ini batil. Summa innana naqulu lahum. Kemudian kita bilang pada mereka, famadza taquluna fi qaulihi tarawna rabbakum kama tarawna syamsa sahwan. Ya, ini pandangan mata, masalah sahwan. Laisa dunaha sahab. Ini tak perlu sampai kepada tingkat ilmu hati. Ini mata. Ini masalah mata. Sebagaimana kalian melihat Rabb kalian, melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat matahari dalam keadaan jernih, tidak ada di bawahnya awan. Ini bukan masalah ilmu, ini mata. Ahada ilmun am ru'yatun bil basar. Ini ilmu atau penglihatan mata. Masalahnya apa? Mereka buta. Hati mereka buta, maka matanya juga ikut buta. La syakka anna qaulahu tarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahab sharihun fi ru'yatil basar. Ini jelas
tentang apa? Penglihatan mata. Makanya dalil-dalil walaupun ditakwil, di dalamnya itu ada bantahan terhadap mereka, kata Syekhul Islam. Karena kalam Rasulullah itu sempurna. Seandainya mereka paham kalam Rasulullah. Ini selanjutnya masih sedikit lagi baru apa? Akan melihat Allah Ta'ala dan sebagainya. Cuma waktunya tak cukup untuk paling enggak kita habiskan yang Asy'ariyah ini. Wa ammal Asy'ariyah kama taqaddam fa innahum asbatur ru'yah. Mereka menetapkan ru'yah dari sisi lafaz, tapi maknanya dipesongkan. Wa nafawul jihah wa qalu yura lakin fi ghairi jihah. Allah dilihat tapi tidak di arah manapun. Ini pening jelas. Biduni tahdidi jihah, tanpa pembatasan arah manapun. Fa wa hadza batil. Wa ahlus sunnah asbatur ru'yah wa asbatul ulu. Wa qalu innal mu'minin yarawna rabbahum min fawqihim. Karena Nabi sudah menunjukkan itu sebagaimana melihat matahari dan bulan, yaitu di arah ketinggian. Li'annana naral qamara min fawqina, karena kita melihat bulan dari atas kita. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.